Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi bencana dan juga bagaimana penanggulangan atas korban bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Pemerintah memastikan adanya percepatan pemulihan di lokasi, baik itu pembangunan infrastruktur maupun membantu warga yang kehilangan mata pencahariannya dan juga tempat tinggal. Kami akan membahasnya, pemirsa, dengan narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Profesor Suhaib Amiruddin yang merupakan sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat malam, Prof. Terima kasih waktu yang bersama kami. Dan juga nanti kita akan hadirkan pemirsa bagaimana situasi terkini di lokasi. Namun pertama-tama langsung saja kita tanyakan kepada Prof. Suhaib. Prof, ini melangkah ataupun menanggapi langkah dari pemerintah yang mengatakan bahwa akan ada percepatan pemulihan, salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur dan juga membantu warga. Ini merupakan satu langkah yang memang diprioritaskan ataukah memang ada tantangan-tantangan tersendiri dari langkah yang akan diambil oleh pemerintah ini? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi saya kira kita ucapkan dulu turut ya berduka cita atas bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera tentunya, dan kita berharap semua warga yang terdampak dalam hal ini diberikan selalu ketabahan tentunya Mbak ya. Dan juga dalam hal ini saya kira pemerintah termasuk harus bertanggung jawab dalam situasi ini tentunya ya, karena bagaimanapun negara harus hadir dalam semua situasi dan kondisi masyarakat yang dialaminya. Nah, saya kira dengan kehadiran Pak Presiden, Pak Prabowo di tengah-tengah bencana, itu salah satu bentuk bahwa kepedulian negara dan negara hadir dalam situasi duka yang mendalam masyarakat yang dialami di Sumatera gitu. Nah, tentunya percepatan itu bukan cuma bicara infrastruktur ya. Nah, saya kira itu juga sangat penting karena bagaimanapun infrastruktur merupakan sarana yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Misalnya ada rumah yang hilang, ya, kemudian jembatan yang hancur, kemudian jalan yang rusak, dan juga mungkin persawahan dan ladang masyarakat yang ada di sana juga terdampak tentunya. Nah, saya kira kalau kita cuma bicara infrastruktur dalam hal ini sangat kurang ya kalau cuma infrastruktur, tapi juga ada hal yang harus dibenahi, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek sosialnya ya gitu, karena bagaimanapun masyarakat itu dalam situasi dan kondisi saat ini ada 4 hal yang perlu didorong oleh masyarakat. Yang pertama, pemerintah harus betul-betul membenahi situasi dan kondisi situasi bencana di sana, ya, infrastruktur tadi itu. Lalu yang kedua, pemerintah harus hadir betul-betul mendata ulang kembali apa saja yang harus dibenahi oleh pemerintah, karena jangan sampai tidak itu akan terjadi kekisruhan di masa yang akan datang, kan gitu ya. Lalu yang ketiga, pemerintah juga harus melihat apakah masyarakat yang terdampak ini sudah bisa kembali dalam aktivitas kesehariannya. Karena bagaimanapun juga masyarakat di sana kan ada yang bekerja, kemudian ada yang punya sawah yang mungkin sekarang terdampak, ada yang punya ladang, ya tentunya pemerintah juga harus melihat situasi ini. Nah, yang paling terakhir, yang keempat itu adalah berkaitan dengan kondisi sosial masyarakatnya di sana. Karena bagaimanapun masyarakat yang terdampak ini pasti ada semacam trauma-trauma yang dihadapinya, dan juga perlu penguatan secara kelembagaan di masyarakat berkaitan dengan kemampuan membaca alam, kondisi alam tentunya, dan situasi lingkungan di sekitarnya, Mbak, gitu. Ini yang harus didorong betul oleh pemerintah gitu. Lantas bagaimana pemulihan sosial ini bisa dilakukan secara menyeluruh, Prof? Ya, saya kira 4 hal ya. Yang pertama, saya kira secara sosiologis masyarakat itu punya interaksi yang sangat kuat, ada hubungan sosial yang kuat. Nah, dalam hal ini masyarakat Indonesia atau secara umum punya, dalam sosiologi itu ada namanya konsep empati sosial, ya Mbak ya. Empati sosial itu ada 3 indikator yang dilihat di dalamnya. Yang pertama adalah ada ikatan emosional yang dibangun. Misalnya gini, ketika bencana terjadi, masyarakat Indonesia secara berbondong-bondong memberikan doa yang sangat kuat, keprihatinan tentunya yang paling pertama ya, secara empati. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia juga berbondong-bondong membangun sebuah kemauan
kemampuan untuk bagaimana hadir di tengah-tengah di sana. Misalnya kita lihat, jangankan di pemerintahan ya, di masyarakat kecil pun juga melakukan semacam seruan-seruan dan bahkan mengumpulkan bantuan-bantuan dari masyarakat sekitar. Ada yang turun ke jalan, ada yang di kantornya masing-masing dia melakukan donasi misalnya. Itu kan empati yang betul-betul memiliki rasa emosi dan semacam merasa bahwa kita berada di situ. Nah, lalu yang ketiga, empati itu adalah memberikan bantuan yang setulus-tulusnya dan seikhlasnya. Nah, coba kita lihat ada beberapa secara individu, ya mungkin orang yang mengirimkan uang, mengirimkan beras misalnya, kemudian bahan pokok di lokasi itu karena rasa empati yang muncul di sana. Nah, secara sosial sebenarnya memang penguatan yang harus dibangun lagi di sini adalah bukan cuma bicara pada saat bencana. Pemerintah juga harus mendorong bagaimana situasi ketika tidak terjadi bencana atau pasca bencana. Ya, karena pasca bencana juga ini traumatis masyarakat itu ada, tapi itu harus diobati juga sebenarnya, Mbak. Gitu. Kelompok usia berapa saja yang paling rentan kalau begitu, Prof? Ya, saya kira anak-anak lah ya, karena yang banyak anak-anak. Karena bagaimanapun anak-anak itu melihat situasi yang akan terekam dalam jiwa sosialnya, mungkin merasa bahwa akan trauma, wah jangan kita tinggal di wilayah kita di sini, ya kalau misalnya kita tinggal di sini jangan sampai terdampak lagi banjir. Makanya ada 4 hal mitigasi yang harus dilakukan di sana ya pasca bencana. Kalau kita lihat nanti setelah rekonstruksi, yang pertama kita harus penguatan kelembagaan masyarakat di lokal. Ya, masyarakat kan tahu bahwa lingkungan sekitarnya itu adalah lingkungan yang rentan dengan terjadinya bencana alam. Ya, walaupun misalnya tidak rentan, tetapi mungkin ada semacam informasi-informasi yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa di wilayahnya itu tempat tinggalnya ada semacam semacam ke depan itu bencana ya misalnya gitu, itu harus peringatan dini. Lalu yang kedua itu adalah penguatan kearifan lokal kita. Nah, di dalam masyarakat itu kan ada semacam kebiasaan-kebiasaan ya, misalnya menanam pohon bersama. Itu kan juga bagian daripada hal yang perlu digalakkan saat ini di pasca bencana itu, karena longsor itu kan sebenarnya atau bencana alam itu kan bisa diantisipasi secara dini dengan berbagai mitigasi penanaman pohon yang dilakukan secara lingkungan. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi itu adalah bagaimana pemerintah mendorong penegakan hukum, ya Mbak ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat bencana di Sumatera ini, itu kan kita sudah mengambil tanda petik ya dengan banyaknya gelondongan kayu yang lewat, ya orang sudah mempersepsikan bahwa ada semacam penebangan pohon yang liar, misalnya gitu ya, itu kan bisa dibuktikan nanti oleh penegak hukum. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka pemerintah harus mendorong penegakan hukum itu baik di tingkat lokal, ya kalau tingkat lokal itu semacam kearifan-kearifan lokal untuk larangan-larangan tertentu secara tidak tertulis ya misalnya gitu ya, harus didorong juga oleh masyarakat lokal ini, karena menjaga lingkungan itu kan bukan bicara negara tapi bicara juga dalam konteks masyarakat lokal. Nah, yang keempat yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah betul-betul mendorong kawasan yang terdampak bencana ini perlu dilakukan relokasi penduduk ya Mbak ya, relokasi penduduk. Kalau misalnya memang pemerintah sudah mendeteksi bahwa wilayah di sana itu rentan dengan bencana, maka perlu dilakukan relokasi penduduk di lokasi itu. Tentunya walaupun relokasi dilakukan, dikembalikan juga aktivitasnya mereka. Misalnya dia seorang pedagang, ya mungkin direlokasi di pasar untuk misalnya, mata pencarian tetap berjalan. Kalau misalnya dia hidup berladang, mungkin direlokasi ke daerah perladangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya di kawasan sektor perkantoran, mungkin didekatkan dengan perkantorannya gitu Mbak. Baik, gitu. Prof. Swaib, kita juga akan melihat bagaimana data terkini yang kami miliki, pemirsa, ini kami hadirkan berikut ini merupakan data atas banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi. Kita sampai dengan saat ini secara total keseluruhan dapat melihat bersama-sama bahwa ada 940 orang yang menjadi korban meninggal dunia, 5.000 mengalami luka, 276 masih dalam pencarian, dan juga ada 52 wilayah yang terdampak. Sementara 700 fasilitas pendidikan rusak, 405 jembatan rusak, 1.300 fasilitas umum rusak, dan 147
bangunan yang rusak. 382 meninggal dunia di wilayah Aceh dan juga 4.300 mengalami luka-luka, 99 masih dalam pencarian dan di wilayah Aceh ada 18 kabupaten yang terdampak, 258 fasilitas pendidikan rusak, 312 jembatan rusak, 585 fasilitas umum rusak dan 138.500 rumah rusak. Dan di Sumatera Barat terhitung ada 228 orang yang menjadi korban jiwa, 112 korban luka, 98 korban masih dalam pencarian. Pemirsa, berikut ini adalah data yang kami hadirkan, namun data ini pun juga masih dinamis dari tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang hilang. Pemirsa, sesaat lagi kami juga akan berbincang dengan salah satu warga yang terdampak di lokasi bencana. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.